Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Saya harap semoga sehat selalu, dan yang sakit penyakitnya cepat diangkat dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini saya sekarang berada di luar, berada di pantai. Hari ini saya juga akan memberikan sedikit informasi mengenai penyakit asam lambung dan kecemasan. Nah, jadi pertemuan kita kali ini saya akan menjelaskan tentang sesak atau begah yang sering dialami oleh si penderita GERD ini. Tak jarang si penderita penyakit GERD atau asam lambung ini memang kebanyakan mengalami sesak pada pernapasan. Itu karena memang dikarenakan aktivitas gas yang berada di lambung, di dalam saluran pencernaan, termasuk pernapasan kita ini mengganggu, menghambat udara atau oksigen yang berada di dalam saluran pernapasan kita. Jadi untuk bernapas kita memang agak sesak. Saya juga merasakannya. Tapi kalau saya ini lebih menyebutnya dengan apa ya? Napas tuh tidak plong, bukan sesak benar ya. Ini kalau menurut yang saya alami. Jadi ada juga sih teman-teman yang menderita asam lambung, sesaknya luar biasa hingga susah untuk cari napas. Tapi untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui sumber sesak tersebut, itu kalian bisa langsung konsultasi dengan dokter. Pastikan dulu sesak itu berasal dari mana. Kalau misalnya dari lambung, itu memang hal-hal yang biasa, sangat umum terjadi pada si penderita penyakit ini. Nah, kalau misalnya kalian konsultasi ke dokter, tiba-tiba dokter menjelaskan atau mendiagnosa kalian ini mempunyai masalah di paru, itu kalian harus berobat, harus mengambil tindakan karena berhubungan dengan paru-paru. Nah, jadi intinya kita harus memastikan dulu sesak yang kita alami ini memang dari GERD atau dari masalah paru. Jadi kalau kita udah mengetahui penyebab dari sesak tersebut, jadi untuk penanganan sesak itu lebih mudah untuk ditangani. Itu ya kawan-kawan, jadi harus tahu dulu penyebabnya. Penyebab sesak kita itu kadang dari lambung, apa dari paru-parunya. Misalnya dari paru ya tinggal nanti pergi ke spesialis paru, mungkin ada flek di paru-paru kalian atau ada masalah apalah, jadi nanti tinggal diobati sama dokter. Nah, jadi jangan merasa sesak bilang asam lambung, bilang GERD juga. Intinya kalian harus memastikan dulu, pergi ke dokter, pastikan penyebab sesak saya ini apa, apakah mungkin murni dari lambung ataupun ada masalah dari paru-paru gitu. Jadi kalian tidak akan merasa lebih cemas lagi kalau udah mengetahui penyebab sesak tersebut. Nah, kalau untuk sesak dari asam lambung, biasanya itu bisa kelihatan kawan-kawan. Jadi kalau saya pribadi memang tidak terlalu sesak, hanya napas sedikit berat, sedikit terganggu karena adanya aktivitas gas yang berada di dalam saluran pernapasan saya. Jadi napasnya sepertinya tidak plong aja gitu, apalagi saat posisi kita membungkuk atau kita sedang duduk. Tapi kalau berdiri itu biasa aja, hanya sedikit lah, paling sendawa aja begitu. Tapi yang membedakannya adalah sesaknya itu berterusan atau hanya saat GERD kita kambuh.
Kalau GERD kita kambuh, tiba-tiba kita merasa agak sesak dan napas tidak plong, itu kemungkinan itu hanya masalah dari si lambung itu. Tapi kalau misalnya sesaknya berterusan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, nah itu yang harus kalian waspadai. Bisa jadi sesak tersebut berasal dari paru-paru, bukan dari lambung kalian. Dan kita juga perlu ketahui bahwa penyakit GERD ini ada level-levelannya kan. Ada kronis, ada akut, ada yang biasa. Nah, jadi kita harus mengetahui itu dulu. Nah, kalau udah kita ketahui, udah mengetahui level kita ini di level mana, apakah akut, apa kronis, atau hanya biasa, jadi kita lebih enak dari masalah pengobatannya. Kalau saya sih waktu dulu ya, kadang dia memang hilang datang. Jadi saat mungkin saya lagi stres, karena pemicunya adalah 80% dari stres ya kalau untuk GERD ini, karena mungkin aktivitas kerja, aktivitas sehari-hari, atau kegiatan kita lah sehari-hari. Jadi mulai perut begah, apalagi salah makan, jadi napas tidak plong, sendawa terus saya kasih kadang minum air hangat, terus saya hirup kayak garam Himalaya, itu kadang 5 menit itu udah plong lagi napas. Dan begitu seterusnya sampai saya benar-benar tidak merasakan sensasi itu lagi, berarti sudah sembuh total gitu. Kalau saya sih kebanyakan dulu ada juga mengkonsumsi obat-obat dokter seperti antasida, seperti polisilen. Hanya saya tidak merutinkan itu karena saya juga tahu kalau obat-obat kimia efek sampingnya lebih besar daripada obat-obat herbal. Bahkan obat-obat herbal itu tidak ada efek samping. Kalau saya pribadi lebih banyak mengkonsumsi dulu air hangat, terus rebusan jahe merah, kayu manis, dan ketumbar. Hanya itu saja saya terapkan. Jadi apabila saya sudah sembuh total, saya masih tetap mengkonsumsi rimpang-rimpangan atau obat herbal tersebut, tapi selang waktunya itu saya buat jauh. Misalnya waktu yang sakit saya bikin setiap hari, dan sekarang sudah sembuh saya mungkin hanya seminggu 2 kali atau seminggu sekali aja. Karena saya pikir ada baiknya kita menerapkan untuk mengkonsumsi obat-obat herbal, karena baik juga untuk kesehatan kita. Terus obat herbal itu juga tidak ada efek samping, justru membuat stamina kita ini stabil, apalagi kita mempunyai aktivitas gitu kan sehari-hari. Jadi saya rasa itu saja sih teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya, jika kalian merasa sesak, belum pernah mempertanyakan hal tersebut atau konsultasi ke dokter, saya rasa kalian harus konsultasi ke dokter, tanya dan cek dulu apakah dari paru atau dari lambung. Kalau memang dari lambung, ya kalian cukup jaga pola makan, pola pikir, dan konsumsi obat-obat yang saya sebutkan tadi. Itu ya teman-teman, semoga hal ini bermanfaat, memberikan masukan buat kalian semua. Insya Allah kita semua dapat sembuh total. Jadi tetap semangat, tetap berjuang dalam masalah penyakit GERD ini, dan kita mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya ataupun virus-virus yang berbahaya. Intinya jaga pola pikir, jaga pola makan. Jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang baru mampir, jangan lupa untuk like video ini, untuk subscribe, di-share sebanyak-banyaknya, dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di komen. Oke.